Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8 dikatakan, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ia akan membenarkan. Ia akan segera membenarkan mereka. Tentu saudara kasih dalam Tuhan, setiap pergumulan, setiap persoalan hidup yang kita alami, dan setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, apakah itu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, masalah hutang piutang, masalah hukum, atau masalah-masalah yang lain, Allah bisa menjawab dengan sekejap mata. Semua permintaan kita soal kebutuhan jasmani Allah pasti memenuhi dan Dia menjawab, saudara. Dan saya kira saudara, tidak ada doa yang tidak dapat dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah, apakah ketika ia datang di bumi dia menemukan iman, saudara? Ini menjadi pertanyaan. Sebab ini kan sebuah konteks di mana seorang perempuan yang berhari-hari dia datang menghadap hakim yang lalin, yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli terhadap siapapun. Berhari-hari akhirnya hakim yang jahat tersebut pun menjawab apa yang dia butuhkan. Nah, ini menjadi sebuah peringatan keras kepada kita, saudara, bahwa Allah bisa menjawab apa yang kita minta. Kita berdoa, Tuhan minta, kita minta rumah, Tuhan bisa kasih. Tetapi yang menjadi masalah adalah, apakah ketika ia datang dia menemukan iman di bumi? Kita harus menyadari bahwa dunia di sekitar kita itu benar-benar fasik. Fasik, saudara. Kalau saya membaca Yesaya dengan tiba-tiba, saudara, ketika melihat, ya tadi pagi sebelum kita berdoa, saya melihat satu buku pelajaran, ya, salah satu buku pelajaran. Ya, saya tidak bilang kurikulum apa, tapi itu ada nuansa sebuah agama yang mau ditonjolkan di situ. Buku pelajaran saya lihat, wah, ini cara-cara yang membuat seseorang beragama, hanya beragama untuk mengikuti agama tertentu, saudara. Di buku-buku pelajaran SD, wah, ini kalau sudah dicekoin begini, dari sejak dia kanak-kanak, dia akan menjadi familiar dengan hal itu. Tentu saya bisa memberi penilaian, bisa menilai karena bukan sombong, saudara. Saya bisa membedakan roh. Orang dunia tidak bisa menilai orang rohani, tapi orang rohani bisa menilai segala sesuatu ini duniawi. Ini dia mau pindahkan, dia mau mempengaruhi supaya bisa agama yang ditampilkan di situ bisa familiar. Saudara, tentu saya tidak perlu menyebutkan hal itu secara detail. Karena dengan gambar-gambar, tampilan visual itu mempengaruhi cara berpikir, mempengaruhi secara psikologi manusia. Sampai saudara apa yang mereka lihat, ya saudara, itu menjadi gaya hidup dan dianggap biasa. Sungguh saudara, bukan hanya di buku-buku, juga di media televisi, baik itu melalui film-film, sinetron, drama, itu istilah cuci otak, saudara.
Nah, apa yang ditampilkan secara visual itu akan mempengaruhi cara berpikir. Dan itu akan dianggap biasa dan menjadi kebiasaan. Dan pada titik tertentu saudara, orang bisa pindah dari kekristenan, pindah agama lain. Karena dianggap biasa. Sama seperti bangsa Israel, saudaraku. Tuhan sudah tegas berkata kepada Yosua, supaya penduduk-penduduk yang ada di Kanaan itu harus dimusnahkan. Tidak boleh ada yang disisakan sama sekali. Tapi mereka tidak memiliki kepekaan dan kecerdasan roh. Akhirnya ada satu suku yang berpura-pura datang dengan pakaian-pakaian buruk, saudara. Menipu. Mereka berkata, kami datang dari tempat yang jauh. Mereka buat roti yang seperti roti yang sudah lama, saudara. Seolah-olah mereka melakukan perjalanan yang jauh. Pakaian-pakaian buruk yang mereka kenakan seolah-olah mereka sudah berhari-hari tidak ganti pakaian, bahkan tidak mandi. Ternyata saudara, mereka adalah suku yang ada di Kanaan, yang dimana bangsa Israel harus menduduki tempat itu. Tapi mereka tidak dapat singkirkan, mereka menyambut mereka, saudara. Akhirnya mereka berdampingan. Hidup berdampingan. Udah selesai, saudara. Toleransi itu mutlak tentu, saudara. Tetapi kita harus memiliki prinsip. Kita harus memiliki nilai-nilai. Dan nilai-nilai itu tidak boleh diwarnai oleh apapun dan siapapun. Anda bisa melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka ada di negeri kafir, negeri fasik, negeri penyembah berhala, saudara. Tapi mereka tidak bisa digoyang, saudara. Tidak bisa dipengaruhi, saudara. Prinsip, walaupun memang ancaman harus kehilangan nyawa. Tapi inilah cara kita bagaimana menghormati Allah di tengah-tengah orang-orang yang tidak takut akan Allah. Saudara, di kantor, tunjukkan imanmu kepada Tuhan. Walaupun mungkin saudara harus tersingkir, dipecat sekalipun, kita tidak boleh bergeser dari iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai hanya karena masalah pacaran, misalnya pacar, ya beda agama lagi, saudara. Waduh. Karena dia kaya, akhirnya dipengaruhi. Iblis banyak kelicikannya bagaimana mau menarik sebanyak mungkin orang-orang percaya terseret dan masuk ke api kekal. Strategi kuasa kegelapan itu luar biasa, saudara. Dan kita tidak memiliki kepekaan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus membangun hubungan pribadi dengan Allah setiap hari. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita istirahat malam. Jangan berbuat salah. Jangan berbuat dosa. Dan kita berdoa di hadapan Allah. Punya waktu relasi dengan Tuhan. Doa itu penting, saudara, sebagai dialog kita dengan Tuhan. Kita bermeditasi menyendiri, sediakan tempat, sediakan waktu. Kalau tidak, kita tidak punya kepekaan. Karena manusia di sekitar kita benar-benar fasik. Jangankan orang yang di luar agama Kristen, saudara. Di dalam kekristenan pun banyak yang spiritnya buruk. Pendeta pun banyak, saudara. Banyak pendeta pun tidak suka berdoa. Dianggap doa itu tidak penting. Serius, saudara. Bahkan pelayanan pun tidak dimulai dengan doa. Serius. Kadang hanya mengandalkan kekuatan sendiri, uang, kecerdasan. Memenangkan jiwa itu tidak dengan teori. Tapi kita membutuhkan Tuhan. Tuhan. Kalau itu pekerjaan Tuhan, dia tidak mungkin membiarkan. Dan saya sudah membuktikan itu. Selalu dimulai dengan Tuhan, saudara.
Kalau kamu mau berbuat ini, kamu mau pergi ke kota anu, ke kota itu, Tuhan harus diutamakan. Kita mau mendengar Tuhan berbicara apa, saudara. Kita tidak bisa melakukan pelayanan dengan cara-cara duniawi. Tunggu aja itu, tidak akan bertahan lama. Duduk di kaki Tuhan, saudara. Tuhan Yesus dulu ya, memang dulu ya, tapi sekarang udah bisa ya. Dulu khotbah di bukit ya, wah luar biasa itu. Tanpa fasilitas, tidak ada hotel, tidak ada musik. Tapi saudara lihat bagaimana Tuhan bisa berkhotbah dan mendatangkan jiwa-jiwa saudara. Ribuan bisa datang. Tapi kalau di zaman sekarang sudah tidak mungkin lagi begitu. Ya saudara, itu sebabnya kita harus perkuat rohani kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari, saudara. Kalau tidak, semua pelayan menjadi sia-sia. Karena Tuhan berkata, sia-sialah orang yang membangun rumah jika Tuhan tidak membangunnya. Sia-sialah orang yang berjaga-jaga jikalau bukan Tuhan yang tidak mengawal kota itu. Milikilah kepekaan dengan lingkungan sekitar kita, saudara. Ya, jangan mudah terpengaruh dan terjebak. Kiranya ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian, saudara. Kita sungguh-sungguh memindahkan hati di kerajaan sorga dan hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercelah di hadapan Tuhan. Amin.